Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Muhammad Rizky Muhaimin di sini akan menjelaskan tentang conjunction atau artinya kata sambung dalam memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak TJ Bapak Tajuddin. Pertama, mulai dari pengertian conjunction, lalu jenis-jenis conjunction, kalimat-kalimat conjunction itu terbagi berapa, saya akan jelaskan di sini. Mulai dari judul, yaitu conjunction yang artinya kata sambung. Pengertian conjunction yakni jika dikaitkan atau jika dibahasakan dengan bahasa Indonesia, conjunction itu biasa disebut dengan konjungsi. Konjungsi sering kita dengar dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Pengertiannya, conjunction adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, frasa atau kalimat. Jadi ketika ada dua kata, jika ada dua kalimat, nah conjunction ini sebagai penghubung kalimat tersebut agar kalimatnya menjadi nyambung, menjadi enak dibaca, menjadi enak arti. Nah, untuk kalimat-kalimat conjunction yang sering kita ketahui atau yang sering umumnya masyarakat singkat dalam belajar, yakni sering disingkat dengan kata fanboys. Artinya for, nor, fanboys, although, nor, boys, because, or, yet, since, dan lain-lain. Nah, kata sambung ini bersifat tidak variabel, tidak berubah-ubah baik menjadi jamak ataupun jenis kelamin sebagaimana kata benda. Jika kata benda ketika jamak, ketika kepada perempuan, ketika kepada laki-laki, itu pasti berubah-ubah. Nah, kata sambung ini atau conjunction ini tidak berubah, mau itu jamak, mau sendiri, mau kepada berdua, mau kepada perempuan, laki-laki, dan lain sebagainya, tidak berubah, tetap seperti itu. Contoh misalkan, Andre and Tommy come to my house last night. Andre dan Tommy datang ke rumahku semalam. Nah, di sini ada kalimat conjunctionnya yaitu and. And ini sebagai penghubung yang menghubungkan kata sambung antara Andre dan Tommy. Jika misalkan tidak ada and, Andre Tommy, itu agak kurang enak ya, makanya disambungkan atau ada kata penghubungnya yaitu and. Jadi Andre dan Tommy. Seperti itu. Nah, jenis-jenis kata sambung sendiri itu terbagi kepada dua bagian. Ada coordinating conjunction, kedua ada subordinating conjunction. Apa itu coordinating conjunction? Yaitu kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua hal yang setingkat, baik berupa kata maupun kalimat. Yang dimaksud dengan setingkat, apa yang dihubungkan coordinating conjunction merupakan kata atau klase yang mandiri atau dapat berdiri sendiri. Ia tidak bergantung pada klausa lain. Nah, jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu ada yang mampu berdiri sendiri, ada yang butuh kepada anak kalimat gitu, atau main clause. Ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah,
Coordinating conjunction ini yang independen apa ya? Independen itulah, lupa lagi. Coordinating conjunction ini yang berdiri sendiri, maksudnya yang kepada kalimat yang hanya bisa berdiri sendiri. Terus dari coordinating conjunction sendiri itu terbagi lagi kepada 4 bagian. Pertama ada cumulative conjunction, dan kedua ada alternative conjunction, ketiga ada ilative conjunction, keempat ada adservative conjunction. Kita buka satu-satu. Pertama dari cumulative conjunction. Cumulative conjunction adalah kata sambung yang memiliki fungsi sebagai penghubung di antara pernyataan-pernyataan. Dan kalimat-kalimat yang biasanya dipakai dalam cumulative conjunction yaitu also, and, again, both, gitu, dan lain-lain, banyak lagi. Kita berikan contoh. Both Maria and Samuel love watching movie. Baik Maria maupun Samuel suka menonton film. Nah, jadi maksudnya ketika tadi cumulative conjunction itu memiliki fungsi antara sebagai penghubung dari pernyataan-pernyataan, di sini dicontohkan suka Maria dan Samuel itu suka menonton film, itu sebuah pernyataan. Nah, jika misalkan dipisahkan, Maria itu suka menonton film, Samuel juga suka menonton film, itu terlalu panjang, makanya disambungkan atau diperkecil lagi bahasanya menjadi baik both itu kalimat cumulative conjunction. Baik Maria maupun Samuel suka menonton film. Nah, itu menyambungkan pernyataan-pernyataan. Terus itu yang pertama. Yang kedua ada alternative conjunction. Apa itu alternative conjunction? Alternative conjunction itu kata sambung yang memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu pilihan. Ketika kita berada untuk memilih di antara dua pilihan, maka dengan kalimat alternative conjunction ini, sebagaimana kalimatnya ya, alternatif, berarti mana alternatifnya. Nah, menunjukkan suatu pilihan, memilih yang mana. Kita contohkan, biasanya huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya either or, neither or, else or, whether or, dan lain-lain. Nah, contohnya, what do you want to watch, a horror movie or an action one? Nah, di sini dicontohkan what do you want to watch? Apa yang kamu ingin tonton? A horror movie or an action one? Apakah film horor atau laga? Nah, alternatifnya yang mana? Alternatif conjunctionnya yaitu kalimat or. Kalimat or itu sebagai pilihan. Kamu ini mau nonton apa? Film horor atau sebuah pertandingan atau sebuah laga? Nah, seperti itu. Itu alternative conjunction. Ketiga ada ilative conjunction. Nah, ilative conjunction sendiri itu biasanya fungsinya untuk menunjukkan suatu kesimpulan dari pernyataan lain. Contoh, because, since, because of, that, so. Nah, itu contoh-contohnya. Contoh maksudnya contoh kalimatnya, contoh katanya. Nah, sekarang masuk ke contoh kalimatnya. She called by beautiful house
because of her hard work. Ia dapat membeli sebuah rumah yang indah karena kerja kerasnya. Nah, jadi relative conjunction itu menunjukkan suatu kesimpulan dari pernyataan lain. Nah, seseorang dapat membeli sebuah rumah yang indah. Nah, itu pernyataan. Nah, ada pernyataan lain sebagai kesimpulan dari kenapa ya? Dari ia dapat membeli sebuah rumah yang indah karena kerja kerasnya. Nah, berarti kerja kerasnya itu pernyataan lain. Nah, jadi kesimpulan dari pernyataan lain. Maksudnya kerja kerasnya itu kesimpulan dari pernyataan lain yang ada di depannya. Yaitu ia dapat membeli sebuah rumah yang indah karena kerja kerasnya, disambungkan dengan kata sambung because. Karena kerja kerasnya. Jika tidak ada kata sambung berarti kurang enak. Ia dapat membeli sebuah rumah yang indah kerja kerasnya loh. Jadi disambungkan dengan kalimat dengan kata because. Itu yang ketiga. Terakhir ada adservative conjunction. Adservative conjunction ini menunjukkan suatu perbedaan di antara dua pertanyaan yang diungkapkan. Atau bisa jadi pernyataan seperti atau but, even though, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh. Contohnya misalkan my mother loved Chinese foods but my father loved traditional ones. Nah, tadi adservative conjunction itu menunjukkan perbedaan di antara dua pertanyaan atau di antara dua pernyataan yang diungkapkan. Di sini ada dua pernyataan. Ibuku suka makanan Cina, ayahku suka makanan tradisional. Nah, itu dua pernyataan. Ibuku suka makanan Cina, ayahku suka makanan tradisional. Setelah itu diberi kalimat conjunction yakni but. Jadi artinya my mother loves Chinese foods but my father loves traditional ones. Ibuku suka makanan Cina, namun ayahku suka makanan tradisional. Berarti di situ ada sebuah perbedaan antara ibu dan ayah. Nah, perbedaan itu sering disebut dengan adservative conjunction. Itu yang pertama dari coordinating conjunction, sudah ada 4. Nah, selanjutnya ada subordinating conjunction. Jika subordinating conjunction itu adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang tidak sederajat. Dua kalimat tersebut berkedudukan sebagai anak kalimat atau disebut dependent clause dan induk kalimat atau disebut main clause atau independent clause. Anak kalimat ini selalu diawali dengan subordinating conjunction yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya bergantung pada induk kalimat. Sedangkan induk kalimat disebut main clause dapat berdiri sendiri, artinya tidak bergantung pada clause, kumpulan kata pada umumnya. Kita beri contoh. Kata-kata yang independent clause itu seperti misalkan I cannot go, aku tidak bisa pergi. Itu tidak perlu ada kesananya karena sudah mengerti, sudah paham. I cannot go, aku tidak bisa pergi. Oh, sudah, berarti itu artinya tidak bisa pergi. Tapi jika dependent clause itu ia punya sayap. Nah, pasti itu belum mengerti. Ia punya sayap. Makanya dependent clause itu atau anak kalimat itu butuh kepada induk kalimatnya. Ini apa nih yang punya sayap tuh? Apakah burung, apakah ayam, apakah angsa atau apa lagi yang punya sayap itu? Atau bidadari atau kamu itu kan.
Nah, kita contohkan langsung. This bird will fly since it has wings. Burung ini akan terbang karena ia punya sayap. Nah, jadi burung ini akan terbang karena ia punya sayap. Berarti yang punya burung itu siapa? Yang punya burung. Yang punya sayap itu siapa? Burung. Nah, jadi subordinating conjunction itu menyambungkan antara induk kalimat atau main clause dengan induk kalimat atau main clause disambungkan dengan dependent clause dengan anak kalimatnya. Karena anak kalimatnya itu jika tidak disambungkan, tidak ada conjunction kepada induk kalimatnya, itu kurang enakan atau tidak akan nyambung. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk videonya kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.